Ya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam segala keadaan. Dia selalu ada bagi kita saudara, karena itu jangan pernah merasa sendiri. Apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa Dia Allah yang menyertai, seperti tiang awan dan tiang api Dia menyertai. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk dalam mesbah doa malam hari ini. Kami mau membangun mesbah di mana Tuhan hadir, Engkau bertahta dan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum. Ini iman kami, ini hidup kami, ini penyembahan kami Tuhan. Biar hari ini sungguh-sungguh kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah malam hari ini Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam mesbah doa yang kami bawa bagi Tuhan, penyembahan kami, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kekuatan-Mu melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Seperti tiang awan, seperti tiang api yang Kau menyertai kami Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku tenang Tuhan, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi jalan-jalan hidup yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidup kami Tuhan dengan kebaikan hidupku dengan kebaikan. Lebih lagi mari engkau yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan katakan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hati kami aman selalu di dalam jalan-Mu, selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai
Mungkin hari ini engkau sedang merasakan seperti bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ada perjalanan yang panas, terik, hujan, badai, gelap. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika panas itu datang, ada tiang awan yang menyertai hidup kita. Ketika ada di malam yang gelap, tiang api menerangi jalan-jalan hidupmu. Percayalah bahwa Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Mari lebih lagi katakan dengan iman, kami percaya seperti tiang awan Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hati kami selalu, Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi jalan-jalan hidup kami, yang menerangi dari gelap malam, kan menjagai hidup. Sekali lagi dengan iman kita mempercaya bahwa Dia Tuhan yang menyertai. Lebih lagi katakan dengan iman, saudara, kami percaya seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. hati kami selalu tenang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Engkau yang menjagai kami, Menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. karena itu kami tidak pernah takut Tuhan. Karena itu jiwa kami mau terus bernyanyi bagi kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Sebab Kau tidak pernah meninggalkan kami, tak pernah Kau biarkan. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, Kami nyanyikan ku nyanyi haleluya bagi-Mu ya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, Kami ku nyanyi
ajaib perkasa, ajaib perkasa. perbuatan. Lebih lagi saudara angkat imanmu, nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, di hidup kami Tuhan, Di hidupku sungguh hebat perbuatanmu Tuhan. Sungguh hebat karya Engkau, ajaib jalan-jalanmu Tuhan. Sebab itu kami memuji-Mu, sebab itu kami menyembah-Mu Yesus. Mari angkat imanmu saudara, katakan, Tuhan apapun keadaan di hidup kami mau bilang Engkau baik, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Karena itu kami tetapkan hati kami untuk bernyanyi. Katakan saudara, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. kami mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, biar apapun keadaan kita mau bilang kami mau tetap bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Di saat keadaan kami baik, di saat keadaan kami tidak baik, biarlah pujian dari mulut kami selalu ada bagi-Mu Tuhan. Biarlah pujian itu selalu ada di mulut kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu, Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu. Kau turut bekerja dalam segala keadaan. Kami percaya, kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Engkau Tuhan yang turut bekerja, turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan Tuhan. kebaikanku. Ku Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalah di hidup kami. semua masalahku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. lebih lagi saudara angkat imanmu, katakan kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup
masalah di hidup kami Tuhan. semua perkaraku. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu Menaklukkan semua masalah. menaklukkan semua masalahku. Kau turut Kau bekerja. turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Lebih lagi saudara katakan, kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan semua perkara di hidup kami. Amin. semua perkaraku. Engkau turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu Menaklukkan semua masalah di hidup kami. menaklukkan semua masalahku. Engkau turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Tetap pegang firman Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala keadaan di hidup kita. Percayalah segala perkara dalam hidup kita. Percayalah segala masalah yang kita hadapi. Dia Tuhan yang sanggup menaklukkan segala badai di hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup menaklukkan segala persoalan di hidup kita. Ketika Dia yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Karena Dia Tuhan, karena Dia Allah yang berkuasa. Apapun masalah saudara hari ini, tetap percaya kepada Tuhan. Biar sekali lagi kita mau katakan dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup Menaklukkan semua perkaraku. menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal Bagi kebaikanku. bagi Kami percaya kebaikanku. Kau Tuhan yang mampu. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu Menaklukkan menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal Amin. bagi kebaikanku. Turut bekerja. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena itu malam ini Tuhan, kami rindu untuk belajar firman. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman. Haleluya. Amin.
Iya, baik saudara, kita akan dengarkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita dengarkan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang dengan caranya yang ajaib memenuhi kebutuhan rohani saya. Tadinya saya ini mau setiap pagi dan malam saya mengawali dan mengakhiri kegiatan hidup saya dengan pujian dan penyembahan. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya karena saya juga tidak bisa bermain gitar sendiri. Saya sudah ada niatan untuk membeli gitar tapi belum tercapai. Dan puji Tuhan sekarang saya menemukan channel YouTube Ibu Debbie Basjir sehingga terpenuhilah kerinduan hati saya ya pagi dan malam memuji menyembah Tuhan ya. Bahkan terkadang kalau saya ingat ya masa laluku ada banyak sekali masalah yang saya hadapi. Saya bilang kepada Tuhan dalam hati kenapa saya terlambat mendapatkan channel YouTube Ibu. Padahal ya saya mengalami hal yang sangat menyakitkan itu 2019 lalu ketika anak saya sakit dan meninggal. Seandainya waktu itu saya sudah menemukan dan kenal khotbah Ibu di YouTube Ibu, saya yakin saya bisa menjalani keadaan itu bersama dengan Tuhan. Melewati kegiatan rohani, mesbah doa dan mesbah syukur, saya yakin iman saya pasti bangkit dan saya tidak akan memberontak dan berbuat dosa. Karena meninggalnya anakku itu saya stres sekali Bu, dan banyak macam yang saya buat dan menyakiti hati sesama apalagi juga menyakiti hati Tuhan. Anak saya meninggal, rumah tangga saya jadi berantakan. Suami tidak mau lagi hidup sesuai kehendak Tuhan, dia suka mabuk-mabukan, miras, bahkan narkoba. Saya sendiri saya menjadi pemarah dan tidak beraturan lagi dalam mengambil keputusan. Ya memang saudara ya ketika menghadapi persoalan ya banyak orang tidak kuat sehingga akhirnya memberontak kepada Tuhan dan bahkan banyak yang meninggalkan Tuhan. Tapi mari dalam segala keadaan kita mau terus letakkan iman kita kepada Tuhan dan tidak pernah lari dari Tuhan. Dan ibu bersyukur, dikatakan di sini bahwa dia bersyukur ya, tapi merasa menyesal kenapa tidak dari dulu menemukan khotbah-khotbah saya. Karena anaknya meninggal, lalu suaminya mabuk-mabukan, miras, bahkan narkoba. Ya, dan akhirnya dia menjadi pemarah, ya ibunya menjadi pemarah. Ya, kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan rumah tangga yang seperti ini, saudara. Dan suami saya tidak lagi hidup sesuai kehendak Tuhan. Saya pun demikian. Rumah tangga kami tidak lagi beraturan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saya bisa menemukan khotbah-khotbah ibu, menemukan channel ibu. Karena lewat mesbah doa dan mesbah syukur, keajaiban Tuhan terjadi. Dan puji Tuhan, ya Tuhan memperbaiki semua yang rusak. Saya ini adalah orang yang rusak Ibu Debbie, tapi kasih sayang Tuhan itulah yang memperbaiki hidup saya. Lewat semua firman Tuhan yang selalu Ibu Debbie Basjir bagikan itu sangat menjadi rema untuk keselamatanku dan rumah tanggaku. Puji Tuhan ya. Saya berusaha cari kegiatan-kegiatan rohani selama ini di Facebook, di YouTube. Puji Tuhan ya lewat pesan-pesan ibu semua melekat di hati saya dan di dalam pikiran saya. Bahkan ibu mengajarkan untuk kita berdoa sendiri dan berusaha untuk mencari Tuhan dan terus berlatih, melatih iman. Saya bersyukur Roh Kudus menolong saya ibu. Saya berdoa ya semoga pelayanan ibu juga ini terus diperpanjang oleh Tuhan dan semakin diperluas oleh Tuhan.
Ibu, saya juga rindu dimanapun saya berada, biarlah channel Ibu terus bertahan di HP saya. Apalagi saya berencana ingin bekerja di luar negeri. Saya mau terus belajar untuk dalam setiap keadaan saya, dimanapun saya berada, saya mau mendengar firman Tuhan. Dan saya mau agar channel Ibu itu tetap ada di HP saya dan akan menuntun saya lewat firman-firman yang Ibu sampaikan. Saya merasakan ada begitu banyak hal yang Tuhan lakukan di hidup saya. Yang lewat channel Ibu terus menguatkan, memberi jalan buat saya di dalam saya menghadapi kehidupan saya. Saya bahkan jadi tahu bagaimana membawa diri ketika saya ada di tempat kerja dan dengan dukungan doa juga dari Ibu. Terima kasih Bu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati Ibu dan seluruh tim. Tuhan memberkati. Luar biasa saudara, satu kesaksian yang sudah kita dengar. Ya, memang firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan kehidupan. Ya, tetapi semuanya itu juga lahir dari kerinduan, ya. Seorang ibu yang bersaksi bagaimana mengalami Tuhan lewat ya firman Tuhan lewat channel YouTube saya, dan dia berkata justru bahwa ya merasa kenapa terlambat menemukan channel saya. Karena sempat rumah tangganya hancur, bahkan dia juga hancur, suaminya juga hancur karena anak mereka meninggal dipanggil Tuhan. Ya, dia berkata, coba kalau dari dulu saya menemukan channel Ibu, saya pasti kuat. Tapi firman Tuhan berkata untuk segala sesuatu itu ada waktunya, kita hanya bisa menjalani saja karena Tuhanlah yang menentukan. Ya, Tuhan menguatkan Ibu juga suami, memang tidak mudah saudara ya ketika anak yang kita sayangi harus dipanggil oleh Tuhan. Ya, tapi marilah kita manusia berusaha mengerti bahwa semua itu di dalam rencana Tuhan dan tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Bagian kita hanyalah bersyukur dan jalanilah semua jalan Tuhan itu. Baik saudara, kita akan melanjutkan sekarang ulangan pasal yang kedua. Ulangan pasal yang kedua ayat yang pertama. Riwayat perjalanan di padang gurun. Jadi ingat, kitab ulangan ini adalah kitab pengulangan. Dan kitab ulangan ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa tentang riwayat-riwayat perjalanan mereka ketika ada di padang gurun. Ya, Tuhan menyuruh dia menulis ya semua riwayat tentang penghukuman, tentang pengalaman-pengalaman berharga. Kita sampai sekarang di sini tentang riwayat perjalanan di padang gurun. Ulangan pasal yang kedua ayat yang pertama. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun. Ini ceritanya Musa saudara ya. Mengingatkan kembali kepada bangsa itu. Kemarin kita sudah baca bagaimana ya riwayat tentang 12 pengintai. Riwayat tentang kegagalan. Riwayat tentang penghukuman atas Israel. Semua riwayat-riwayat kan dicatat oleh Musa. Dan sekarang riwayat perjalanan di padang gurun, ulangan pasal yang kedua. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku, lama kita berjalan keliling ya pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah. Hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Jadi kita ingat dulu ya kisah dari Esau dan Yakub saudara. Ketika Esau lari karena dia sudah menipu dan akhirnya Tuhan memberikan kepada Esau, dia dan keturunannya akan mendiami pegunungan Seir. Dan Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan kamu lawan ya. Karena Tuhan yang sudah berjanji memberikan kepada Esau dan keturunannya itu adalah pegunungan Seir.
Tuhan bilang, aku tidak akan memberikan setapak kaki pun ya kepadamu negeri itu, karena Tuhan yang sudah berjanji kepada keturunan Esau. Ayat 5, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah aku berikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Ketika bangsa Israel, saudara, kita lihat ya di sini, ketika bangsa Israel itu melintasi daerah Seir, yaitu Allah menasihati mereka untuk berhati-hati. Bangsa Israel terkenal sebagai pejuang dan keturunan Esau, yakni bangsa Edom, ya. Dapat dipahami, mereka akan merasa ketakutan ketika kumpulan besar orang itu melewati daerah mereka. Jadi saudara bayangkan orang Israel yang begitu banyak akan melewati daerah Edom, yaitu keturunan dari Esau ada di sana. Pasti mereka akan merasa takut. Tapi Allah mengingatkan orang Israel agar mereka tidak memulai perkelahian dan tidak menyakiti orang Edom, sebab Tuhan sudah berjanji memberikan kepada Esau tanah yaitu di pegunungan Seir. Dan Tuhan itu tidak bisa mengingkari janjinya. Dia mengingatkan orang Israel agar kamu jangan menimbulkan perkelahian, jangan menyerang mereka. Ya, dan Allah mengingatkan orang Israel agar tidak memulai perkelahian, tetapi mereka harus menghormati orang Edom dan wilayah orang Edom. Ya, dan mereka harus membayar. Ya, apapun yang mereka gunakan, mereka makan bayar, minum juga bayar. Tuhan bilang bayar pakai uang. Allah ingin Israel itu harus berbuat adil dengan tetangga, bahkan itu adalah saudara mereka sendiri kan, Esau dari keturunan kakak adik Esau dan Yakub. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu mau mereka itu bertindak adil dan tidak mencari keributan. Ya, kita belajar juga saudara, kita harus bertindak adil dalam berurusan dengan orang lain. Kita harus mengakui hak-hak orang lain, bahkan bila itu sekalipun musuh kita. Dengan bersikap bijaksana dan adil kita ini akan dipakai Tuhan, bahkan dapat memulihkan hubungan yang sudah rusak. Kita tahu memang hubungan Esau dan Yakub itu tidak baik. Ya. Dan dulu kita tahu bersama saudara bahwa Esau pernah menipu Yakub pernah menipu Esau, tapi Esau juga akhirnya lari saudara Ketika Yakub sudah menipu dia, terjadi pertengkaran, perkelahian, bahkan pernah Esau akan membunuh Yakub dan itu gara-gara hak kesulungan mereka pada waktu itu. Jadi Yakub yang menipu Esau Dikatakan Tuhan bilang jangan cari gara-gara, engkau harus berjalan di situ. Kalau engkau minta makan bayar dengan uang, engkau minta minum bayar juga dengan uang. Lalu Tuhan bilang dia tidak bisa melanggar apa yang sudah dijanjikan kepada Esau. Kita bisa belajar di sini bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat luar biasa saudara Ketika dia sudah berjanji, dia tidak menarik janjinya itu. Dia berkata kepada bangsa Israel bayar sebab Tuhan, ayat yang ke-7, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak berkekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir. Meninggalkan jalan dan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Esion Geber. Saudara, Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau tidak kekurangan. Karena itu beli dari orang lain, jangan cuma minta tapi berkati juga orang lain, karena Tuhan sudah memberkati kita Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Ayat yang ke-9.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggal seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka. Mereka memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ya saudara, jadi Tuhan itu sudah mengatur segalanya kalau kita lihat di sini ya. Ayat yang ke-13, jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Seret. Ya, lalu kita berjalan, dikatakan di sana, lalu kita menyeberangi sungai Seret. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Bernea sampai kita ada di seberang sungai Seret, ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka, dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Jadi Musa menulis semuanya di dalam kitab Ulangan ini, saudara ya. Dikatakan Israel tidak harus menghabiskan waktu 40 tahun dalam perjalanan ke tanah perjanjian kan sebenarnya. Namun Allah menghukum mereka untuk mengembara di padang gurun karena mereka menolak kasih-Nya, mereka memberontak terhadap Dia, mereka hidup tidak benar, ya mereka mengabaikan semua perintah-perintah Tuhan yang memanggil mereka untuk hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Dengan sengaja mereka mengingkari tujuan Tuhan dari perjanjian yang telah mereka buat. Ya, jadi kemarin saya sampaikan saudara, sebenarnya bagi Tuhan membawa bangsa itu masuk cepat bisa. Tapi kenapa mereka harus berputar 40 tahun? Tuhan ingin mereka itu otaknya dicuci, cara berpikirnya dibaharui, cara pandangnya dibarui sehingga mereka masuk ke tanah perjanjian yang baru. Mereka juga masuk dengan karakter yang baru, cara berpikir yang baru, saudara ya. Kita melihat saudara ya apa yang terjadi ketika mereka itu berjalan 40 tahun. Ya menggembara di padang gurun ya karena mereka menolak kasih Tuhan, mereka memberontak terhadap Tuhan, mengabaikan semua perintah-perintahnya untuk hidup benar, bahkan dengan sengaja mereka mengingkari janji Tuhan itu. Demikian juga kita saudara ya, seringkali dalam perjalanan hidup kita ini kita mengingkari Tuhan, kita tidak percaya pada Dia dan akhirnya kita harus ya melakukan banyak kesalahan sehingga hidup kita ini terputar-putar kayak bangsa Israel di padang gurun. Ya biarlah saudara kita menemukan ya jalan yang benar dalam Tuhan dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri saudara. Ayat yang ke-16 dikatakan di sana, ya maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot sebagai miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim ya, dan dahulu Refaim itu diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang ya Samsumim ya. Jadi mereka menyebut mereka adalah orang Samsumim, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan memunahkan mereka di hadapan Bani Anom ya, Bani Amon. Sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir,
ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. 24, bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon Raja Hesibon, orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Ya, pada hari ini aku memulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit kesengganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Jadi kita melihat di sini saudara ya, Tuhan menjamin kemenangan atas bangsa Israel sehingga mereka itu disebut bangsa yang besar ya, bahkan Allah memberitahu kepada Musa bahwa dia akan membuat bangsa-bangsa lain ya yang menjadi musuh Israel akan menjadi ketakutan kepada mereka. Dan berdasarkan standar duniawi, tentara Israel itu tidak menakutkan saudara, tetapi Israel memiliki Allah yang di pihaknya yang menyertai mereka. Musa tidak perlu lagi khawatir menghadapi musuh-musuhnya karena musuh-musuhnya yang khawatir menghadapi dia, sebab Allah ya itu yang berjalan di depan mereka saudara dalam segala hal. Ya, mari kita terus ya melibatkan Tuhan, karena kita tahu banyak perjalanan di depan kita yang kita belum tahu. Namun ketika kita menaruh harapan percaya kita pada Tuhan dan terus mengiring Dia, maka Tuhan yang berjanji Dia akan membuka jalan-jalan bagi kita saudara. Biarlah kita mau tetap setia, biarlah kita mau tetap berharap kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang pegang kendali. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami. Kami mau komitmen untuk terus belajar kebenaran firman-Mu, sekalipun dalam keterbatasan kami, dalam kelelahan mungkin, dalam keadaan apapun kami mau belajar. Karena kami tahu dalam firman Tuhan ada banyak tuntunan bagi hidup kami. Kami mau belajar dari kisah hidup bangsa Israel, di mana ketidaktaatan akan membuat mereka itu jauh dari Tuhan. Ketidaktaatan membuat mereka tidak bisa mengalami janji Tuhan, terputar-putar di padang gurun. Kami tidak mau berputar-putar dalam hidup kami. Kami mau masuk ke dalam tanah perjanjian, janji-janji Tuhan. Beri kami rasa percaya, beri kami keteguhan hati untuk berharap dan terus percaya kepada Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, yang terus mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa 1-2 orang pun yang sungguh-sungguh membuka hati, Tuhan berkenan. Malam ini kami lebih dari 1-2 orang, Tuhan Engkau berkenan atas hidup kami. Engkau berkati setiap yang sakit, Engkau sembuhkan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan aku percaya ada kesembuhan. Kau juga memberkati setiap rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak yang terus setia mencari Tuhan. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Kau juga memberkati setiap mereka yang terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Semua yang tidak berkenan kami putuskan dalam nama Yesus, lepaskan kami. Engkau juga memberkati setiap mereka yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dilepaskan dalam nama Yesus. Terikat dengan obat tidur, dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kemabukan, judi, rokok, minuman keras, narkoba, dilepaskan dalam nama Yesus. Yang malam ini terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, dilepaskan dalam nama Yesus. Tuhan, ini hidup kami, bahwa kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati mereka yang terlilit dalam masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja, ya ingin menjual aset, Tuhan pertemuan dan pembelian terbaik. Engkau juga memberkati untuk setiap mereka Bapa yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak. Keturunan ilahi, anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya,
seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan lembaga-lembaga negara, semua hidup takut akan Tuhan. Kau memberkati Tuhan bangsa Indonesia. Roh takut akan Tuhan tercurah, pertobatan terjadi di atas bangsa kami. Menjelang pemilu 2024 kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menetapkan pemimpin yang terbaik atas bangsa kami, supaya bangsa ini boleh sungguh-sungguh menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Berkati hukum di atas bangsa ini, pengadilan-pengadilan, para hakim jaksa yang memutuskan perkara. Beri roh takut akan Tuhan, bersihkan Tuhan pengadilan-pengadilan dari segala hal-hal yang tidak benar. Kami berdoa sebab Tuhan itu adalah keadilan, Tuhan mencintai hukum. Karena itu kami berdoa, berkati biar para jaksa, hakim, mereka boleh bertobat dan kembali kepada kebenaran sehingga menetapkan perkara-perkara yang benar. Terima kasih Bapak, berkati semua bangsa-bangsa yang ada di benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Indonesia. Tuhan terus berkati. Kami percaya semua negara-negara yang ada di dalamnya Tuhan terus berkati. Setiap anak-anak Tuhan yang berdoa di dalamnya Tuhan juga memberkati. Jadikan kami satu dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.